hatiku. Tinggikan namanya, Namanya yang kudus. tiada terbatas. Tiada terbatas kasih-Mu. Selamatkan Selamatkan dan bebaskan jiwaku. aku berseru. Come on, come on. Hormat, puja, kemuliaan ku berikan kepadamu. Kasih-Mu yang Mulia, selamatkanku. Kau yang layak ku tinggikan. ingatlah. Akan kebaikannya, akan anugerahnya. Come on, yeah. Bersandar padanya, Oh yeah. dalam panggilannya. Tiada terbatas kasih-Mu. Come on. Tiada terbatas kasih Hey, selamatkan dan bebaskan jiwaku berseru. Can I hear you say? Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan oleh karena kasih anugerah Tuhan, kembali di pagi hari ini kita masih dapat menikmati udara dengan segar, dengan tubuh yang sehat, sehingga kita dapat menikmati anugerah kasih Tuhan. Kita bersyukur, mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tiada terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan
kasih-Mu. Sungguh ku dengan segenap hati kita katakan di hadapan Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Benar Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu tiada terbatas. Haleluya. Tiadalah seperti Engkau. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan karya pekerjaannya. Turunlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus memimpin ibadah streaming pagi hari ini. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah terbatas. Pemeliharaan perlindungan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang sujud di hadirat-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu lewat streaming pada pagi hari ini. Tuhan, berkati ibadah streaming pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidupan kami. Tuhan, kuduskan setiap kami, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja melawan setiap kami, sehingga ibadah kami Tuhan boleh mendatangkan berkat bagi kami, kekuatan bagi kami, pemulihan bagi kami, kesembuhan bagi kehidupan kami. Engkau Allahku yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami menyerahkan ibadah streaming pagi hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Pasti luar biasa karena Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya, karena apa? Karena kita dicintai, dianugerahi dengan kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Yeay. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Yeay. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Oh. Kasih-Mu besar Tuhan. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai,
Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Karena janji Tuhan dalam kehidupan kita itu iya dan amin. Dan kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Mungkin saat ini kita dalam pergumulan, namun percayalah, pegang janji Tuhan bahwa Dia Allah yang senantiasa menepati janji kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Haleluya dan amin dalam hidup kami. Ku percaya kuasa-Mu besar, Engkau Bapa yang dahsyat, Bapakku yang ajaib. Terima kasih Tuhan, tiada Allah seperti Engkau, sungguh besar kasih setia. Sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itulah keyakinan percaya kami kepadamu. Kami sungguh percaya akan janji Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sebab itu saat ini kami ingin membuktikan akan keyakinan kami dengan kami mau belajar untuk mengerti, memahami, dan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, baik yang ada di gereja ini maupun yang di rumah. Bahkan terlebih hamba-Mu sendiri. Biar kuasa-Mu dinyatakan di saat firman Allah itu dibaca dan disampaikan Tuhan. Biar kuasa dan kekuatan Roh-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah hamba-Mu menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah meskipun masih lewat streaming. Ya, kita bersabar sampai waktu Tuhan di mana benar-benar situasinya memungkinkan bagi kita. Karena saya berpikir kita tidak ingin justru dalam suasana di mana korban secara nasional masih terus bertambah begitu besar, maka kita seperti imbauan dari PGI untuk menahan diri terlebih dahulu. Saya percaya waktunya di mana saya juga merindukan untuk jangan sampai ada jemaat Tuhan yang justru terpapar lewat COVID-19 ini. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan baca dari Mazmur pasal 91. Namun kita tidak akan baca semuanya, saya hanya akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15 dari Mazmur pasal yang ke-91. Firman Tuhan berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ngeri itulah kata-kata yang muncul atau kesan pertama bila kita memperhatikan pada awal di mana COVID atau corona ini, virus corona ini mulai melandakan dunia. Karena memang kita melihat faktanya di mana kalau kita perhatikan di dunia saat itu bahkan sampai saat ini semakin hari semakin dipenuhi dengan ketakutan, goncangan, dan hal ini membuat banyak orang menjadi panik, takut, frustasi, bahkan stres, tidak lagi bisa tenang. Oleh sebab itu kita melihat bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau di luar, tapi juga banyak anak-anak Tuhan justru dalam kondisi seperti ini mencari
solusi dengan kekuatannya sendiri. Apalagi kita tahu sampai saat ini, ya, bahkan WHO sudah memprediksi bahwa virus ini belum bisa berhenti. Bahkan menurut berita bahwa virus ini sekarang bukan hanya nempel, tapi juga bisa bertahan di udara selama 8 jam. Ya, nah kondisi ini benar-benar memang. Nah, di tengah kondisi seperti itulah banyak, atau dengan kata lain tidak sedikit anak-anak Tuhan yang justru berlari, ya, mengantisipasi dengan kekuatannya sendiri. Tujuannya adalah karena kita tahu bahwa dampak dari pandemi ini adalah merambah ke segala bidang hidup manusia, termasuk adalah bidang ekonomi. Bahkan tidak hanya berlangsung sebulan 2 bulan, tapi juga terus, ya, diprediksi, ada yang memprediksi sampai berapa tahun, ya. Nah, mereka berpikir kondisi ini, maka saya perlu mengantisipasi dengan cara supaya saya bisa keluar dan tetap bisa bertahan. Memang tidak salah akan hal itu, namun kita sebagai orang percaya diingatkan, ya, bahwa sebenarnya menghadapi kenyataan seperti ini, ya, solusi yang tepat sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dari itu pagi hari ini saya memberikan tema renungan yang saya sampaikan ini adalah solusi yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan yang berkepanjangan ini. Tadi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 91 ayat 14-15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, ayat 15, kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan memuliakan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kata melekat, ya, sungguh hatinya melekat kepadaku atau melekat kepada Tuhan, itu berarti tinggal di dalam Tuhan, ya, tinggal di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15, ya, ayat yang ke-6, di sana kan dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku, ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan lalu dibakar. Kalimat di dalam aku ini menunjuk kepada satu hubungan karib. Jadi ketika kita melekat berarti kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Artinya kita mempercayakan sepenuhnya akan hidup kita, bahkan mengizinkan Tuhan berotoritas atas kehidupan kita. Melekat kepada Tuhan itu juga berarti bertekad, ya, karena kita tahu bahwa kekristenan itu bukan teori, ya, bukanlah teori, melainkan kekristenan itu adalah pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ya, itu pengertian daripada kata melekat. Ya, bahkan bukan itu saja, kalau kita lihat lebih jauh, berjalan bersama Tuhan itu berarti bergaul karib dengan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan bergaul karib dengan kita. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan melihat ada berkat-berkat luar biasa, yaitu bagi kita yang melekat kepada Tuhan. Ia akan mengecap kebaikan Tuhan dan Tuhan akan menyertai, ya, dikatakan tadi orang yang melekat hatinya, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi, Tuhan akan menjawab doa-doa, Tuhan akan menyertai kita. Bahkan dikatakan hidup kita akan dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan.
bahkan kita akan ada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Itu loh sebenarnya solusi yang tepat, bukan dengan cara-cara kita, dengan kekuatan, dengan strategi-strategi kita. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan ranting, ya kan dalam Injil Yohanes 15 itu kan ranting yang menempel kepada batang pokok anggur. Di sana kita akan lihat ketika ranting itu melekat, dia akan mendapatkan asupan makanan, sumber mineral, baik air dan segala yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Jadi dengan kata lain, kata melekat ini juga artinya menempel benar-benar dan tidak mudah lepas. Kelangsungan hidup ranting itu sangat bergantung kepada pokoknya. Dengan kata lain, sumber kehidupan bagi ranting itu yaitu tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ya kita benar-benar bergantung kepada pokok, firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Dari dalam hidupnya akan keluar aliran-aliran hidup, menunjukkan bahwa di tengah pandemi ini kita tetap menunjukkan satu semangat hidup. Karena kita melihat apa? Kita melekat kepada sumber. Ya, tadi kita akan menikmati asupan, ya, hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk itulah mari kita mau sadari dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kita melihat apa saja yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang melekat hatinya, dikatakan di sana Tuhan akan meluputkan dia dari bahaya. Ya. Dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 di pasal yang sama, Mazmur 91, dikatakan bahwa kita tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah api yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Kita yang duduk dalam lindungan Tuhan tidak usah takut dengan penyakit yang menular. Ini bukan berarti kita tidak waspada, Bapak Ibu Saudara ya, atau sembrono, tetapi kita tidak boleh dicekam oleh ketakutan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya percaya orang-orang yang melekat hatinya dengan Tuhan, dari dalam hatinya juga akan muncul kehidupan yang benar-benar seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu kebenaran. Kebenaran itu mengajarkan kepada kita apa? Hal-hal yang benar. Kalau saat ini pemerintah menyerukan tentang hidup yang benar, itu adalah hidup yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tidak sembrono, kita taat, memenuhi aturan-aturan yang ada. Ya, kalau keluar rumah memakai masker, ya, kemudian juga mencuci tangan, seringkali mencuci tangan, ya, bahkan juga menjauhi kerumunan, menjaga jarak, bahkan memiliki pola-pola hidup yang sehat supaya tebal daya tahan tubuh kita, imun kita. Bukankah itu adalah ajaran yang baik? Maka itu saya bersyukur kalau kita masuk sebentar dalam kenormalan baru, berarti gaya hidup yang tidak seperti lama, yang dahulu normal, yang kita bilang normal, atau mungkin yang kita seringkali katakan apa yang kita anggap selama ini kita tidak normal, layaknya yang diberangus itu adalah yang seringkali menjaga rumah kita, ya enggak? Atau permisi bicara, biasanya masker itu kan dipakai oleh tenaga medis, tapi sekarang masyarakat umum diminta untuk memakai, karena memang virus ini sangat berbahaya sekali. Kalau orang sampai terkena, ketika dia sembuh, hidupnya tinggal 50%. Kalau itu kita sadari dengan sungguh, maka itu jangan sembrono, jangan merasa diri kita, ya. Maka dengan kata lain, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak itu akan menjadi habit,
ya, kebiasaan dalam kehidupan kita. Nah, kembali tadi, Tuhan dikatakan Dia akan meluputkan, ya. Jadi ketika kita memang Tuhan melindungi kita, menjaga kita, tapi kalau kita sembrono, jadi mencobai Tuhan, kita sendiri yang menanggung akan. Makanya sebenarnya, ya, kita akan memasuki apa yang dinamakan herd immunity. Ya, ini kita dilepas, terserah. Kalau kamu sudah diberitahu, karena sudah banyak korban tenaga medis yang berlelah-lelah untuk, namun kita tetap sembrono, ya, tidak mau memakai masker, tidak menjaga hidup dengan protokol kesehatan, kita dibiarkan. Yang hidup akan hidup, tapi yang mereka yang sembrono, mereka akan terlibas. Nah, kembali di sini Tuhan mengingatkan, orang yang menjaga hatinya melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan. Karena apa? Orang yang menjaga hatinya atau yang melekat hatinya dengan Tuhan itu, dia akan senantiasa taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan apa dalam hidup kita? Tertib hidup. Ya, kebenaran itu juga salah satunya adalah tertib hidup. Ya, bahkan Allah senang dengan orang yang, karena apa? Dia akan taat, tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi firman itu dilakukan. Bahkan bukan itu saja, pemerintah itu kan wakilnya Tuhan, maka kita juga harus belajar mentaatinya. Ya, itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, orang percaya tak perlu takut atau punya respon yang sama dengan orang dunia tadi, mengantisipasinya dengan cara-cara, dengan kekuatan sendiri. Tapi hasilnya apa? Justru malah kecewa, dan itu akan membuat terpuruk dalam hidupnya. Percayai, orang yang hatinya melekat, Tuhan akan meluputkan. Itu berulang 2 kali dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Dalam 2 ayat saja sudah diulang 2 kali. Tuhan akan meluputkan, bahkan memuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar. Ya, kenapa saya tadi katakan kita akan, ya, tidak terguncang? Karena apa? Kita sudah diberi bekal, kita dekat dengan Tuhan, kita yakini Tuhan itu akan menaungi. Ya, kata meluputkan itu juga termasuk menaungi kita, menjaga kita. Ya, terlebih lagi, ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, firman itu akan menjadi kehidupan dalam hidup kita. Ibrani pasal, ya, 12 ayat 28 itu kan dikatakan, kita itu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan katakan akan menggoncangkan dunia ini, termasuk diantaranya pandemi saat ini. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, dia tidak akan tergoncangkan, karena dia yakin pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa. Justru ketika kita merasa dipelihara Tuhan, kita juga akan menjaga hidup ini dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan katakan Tuhan akan membentengi. Ya, Tuhan akan membentengi. Ya. Dalam ayat 14 tadi dikatakan, yang hatinya melekat kepadaku akan meluputkannya dan membentenginya. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 28 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya, Tuhan itu benteng keselamatan dalam kehidupan. Ya. Kalau Mazmur 91 tadi adalah Musa yang menuliskan, di mana Tuhan menyatakan kuasanya yang dialami oleh Musa sehingga Musa bisa menuliskan. Nah, dalam Mazmur 28 ini kita melihat Daud memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang suram dalam hidupnya. Ternyata Tuhan menguatkan, dia menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan terbukti pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Karena apa? Daud mengalami dalam kehidupannya bagaimana Tuhan itu membentengi akan kehidupannya dari berbagai bahaya yang terjadi, ya, sehingga dia bisa berkata begini,
Ya, dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan, bahkan anak cucunya meminta-minta roti. Perlindungan atau benteng yang Tuhan nyatakan itu, pengalaman yang begitu luar biasa itu dialami Daud, sehingga Daud bisa berkata demikian, menyaksikannya kepada keturunannya, bagaimana Tuhan membentengi siapa? Orang-orang yang bergaul karib, orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jika kita berbicara tentang benteng, pasti pikiran kita itu kepada pikiran kita terarah kepada kondisi perang. Ya, apa itu benteng? Definisi dari kata benteng adalah bangunan, tempat untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh, atau dinding atau tembok untuk menahan serangan. Apa maksud Tuhan menyatakan dirinya sebagai benteng? Ini menegaskan bahwa Dia akan memberikan perlindungan yang sempurna, bahkan kepada anak-anaknya, bahkan Ia akan memperlakukan kita semua itu seperti biji matanya sendiri. Ya, kalau kita perhatikan, ya, di mana firman Tuhan mengatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sakaria pasal yang kedua ayat 8b. Tuhan membentengi kita itu sampai sedemikian rupa loh. Bapak Ibu kalau perhatikan biji mata itu loh, ya, kalau boleh saya katakan dibentengi itu dengan apa? Alis, kemudian apa? Bulu mata. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, kita pernah merasakan kalau keringat itu masuk ke mata kita, rasanya bagaimana? Perih, pedih. Makanya ada bentengnya. Alis, ya, makanya ibu-ibu khususnya ya, alisnya jangan dikerok. Katanya kalau orang ngerok alis itu iso ngelihat setan. Ya, ternyata saya ngelihat setannya sapa ya sing ngerok alis dhewe itu ya. Maksudnya dikerok sampai habis, permisi bicara. Ya, itu tujuannya bukan hanya sekedar pajangan. Tuhan buat sedemikian rupa. Ya, itulah. Jadi bayangkan, Tuhan membentengi kita itu seperti membentengi biji mata ini loh. Coba aja lah, ketika ada sesuatu yang mau masuk ke mata kita, kan ada saraf yang bisa refleks, langsung nutup mata kita. Ya kan? Karena apa? Itu dibuat Tuhan untuk membentengi mata kita. Nah, kita diperlakukan Tuhan seperti itu. Luar biasa bukan bagi orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, dibentengi Tuhan. Ya, oleh karena itu apa yang mesti kita takutkan? Memang perjalanan kekristenan bukanlah perjalanan yang bebas dari ujian, tantangan dan masalah atau musuh selalu berusaha untuk menyerang segala isi kehidupan kita. Berjalan keliling sama seperti singa, dikatakan yang mengaum-ngaum, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, yaitu akan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi juga jangan takut. Mari kita menghadapi semuanya itu dengan iman yang teguh. Ya, berserahlah kepada Tuhan. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, niscaya Bapak Ibu, ya, kita akan aman dalam lindungannya. Kita harus sadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan di akhir zaman. Maka itu ketika kita menghadapi kedatangan Tuhan yang sudah ditandai dengan pandemi yang seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Tuhan katakan, ya, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang. Rasul Petrus yang gerusa-gerusu aja bisa nasihati kita seperti itu. Jadilah tenang, supaya apa? Kamu dapat berdoa. Ini kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu syukuri. Ada yang membentengi hidup kita. Kalau hati kita itu melekat. Yang ketiga, Tuhan akan menjawab seruan kita. Tadi dalam bacaan kita di ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkan dan memuliakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman Musa ketika Musa dalam keadaan terdesak, ya, merasa tidak ada air, kemudian bangsa itu mulai marah, kita lihat Israel yang tegar tengkuk, maka Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan itu menjawab. Karena apa? Musa ini adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hatinya melekat. Tadi kalau kita lihat dalam Injil Yohanes 15, ya, di sana kan dikatakan bahwa kalau kita itu seperti ranting yang melekat, mintalah apapun juga Tuhan akan memberikannya. Seruan orang yang melekat hatinya kepada Tuhan itu akan dijawab Tuhan. Ya. Kenapa kok dijawab Tuhan? Karena seruan orang yang melekat hatinya dengan Tuhan itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Doa kita itu dijawab kalau sesuai dengan kehendak Allah. Banyak kan kita seringkali, kitab Yakobus katakan, kamu berdoa tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Jawaban saja seolah-olah tidak. Karena apa? Kamu habiskan doamu itu untuk hawa nafsumu. Ya, Injil Yohanes katakan, yang melekat tinggal di dalam Tuhan, doa apapun, ya, doakan atas nama Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Jadi kita bersyukur, ya, di tengah keadaan di mana, ya, ketika kita benar-benar dalam terdesak dalam keadaan apapun, ada sarana. Tuhan itu tidak ngajari orang percaya itu pasif. Ya, seringkali kan kita lihat di rumah kita perlakukan Tuhan, tidak pernah bicara dengan Tuhan. Ya, seandainya Tuhan itu tamu, kira-kira kerasa tidak di rumah kalau kita itu cuma diam saja? Tuhan itu ngajari kita aktif. Tuhan memang tahu kebutuhan kita, namun sekarang kita punya sarana untuk dipakai, itu apa? Doa, berseru. Tadi firman Tuhan katakan, engkau berseru, aku akan menjawab. Ini menunjukkan hubungan-hubungan yang hidup itu adalah tadi punya hubungan, ya, timbal balik. Tuhan bicara dengan kita melalui firman-Nya, kita setia membaca, merenungkan, terlebih setia melakukannya. Namun juga Tuhan pun juga akan mendengar seruan kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka itu dengan kata lain, mari kita sadari dengan sungguh-sungguh, doa orang yang hidupnya benar itu pasti dijawab Tuhan. Dan orang yang hidupnya benar itu adalah orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Akan terjadi transfer spirit, ya, roh, ketularan rohnya Tuhan. Kalau boleh dalam bahasa bebasnya saya katakan, roh Tuhan itu kan roh yang memimpin kita kepada apa? Kebenaran. Ya, ini jadi mesti yang kita lakukan dalam doanya pun juga doa yang benar, dan pasti Tuhan akan menjawab kita. Itulah jaminan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen tidak mengerti akan isi firman Tuhan, sehingga tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, Tuhan ngajari kita untuk berseru, bukan meminta-minta. Kalau kita meminta-minta itu malah kurang ajar terhadap Tuhan. Tuhan hanya minta kita berseru, ya, meminta-minta sampai seperti ini. Tuhan tidak ngajari kita seperti itu. Ini yang harus kita sadari. Ya, kalau kita menjadi orang Kristen, karena perintah Tuhan kita hanya mintalah, ya, kamu akan diberi, ketuklah pintu, kan tidak akan meminta-minta. Ya, sebenarnya tujuannya, karena seringkali kita terbawa, oh Bartimius kan seolah-olah meminta-minta. Ya, mari kita mau belajar dalam hidup kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak perlu kita meminta-minta. Ya, karena apa? Tuhan ngerti, kita cukup minta saja sudah pasti Tuhan akan beri. Ya, jadi jangan justru malah dikatakan itu kurang ajar terhadap Tuhan kalau kita meminta-minta, memperlakukan Tuhan dengan cara, ya, mungkin Bapak Ibu kaget, loh kok memang kita biasa mempelajari dulu, ternyata betul Tuhan itu enggak. Ya enggak. Kita kan enak kan tidak harus nunggu meminta-minta. Memang ada perumpamaan tentang janda, ya, dengan hakim yang tidak adil itu kan memang
meminta-minta terus-menerus tidak berhenti, ya enggak? Tapi sebenarnya kalau kita hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita minta karena sesuai dengan Yohanes 4:15 tadi. Oleh sebab itulah mari kita. Bahkan bukan itu saja. Ketika Tuhan menjawabnya dengan apa? Aku akan menyertai kamu dalam kesesakan. Dengan kata lain apa? Kita tidak pernah seperti pujian mengatakan bergumul sendiri. Ketika engkau bergumul ada yang menyertai, ada yang mendampingi. Dan dia tidak hanya sekedar mendampingi, berdiam diri, tapi dia akan memberikan kekuatan sampai memberikan solusi jalan keluar. Ya, secara cepat saya sampaikan, bahkan dikatakan ia akan memuliakanmu. Memuliakan Tuhan itu wajar kita, tapi dikatakan di sini Tuhan akan memuliakan kita. Maksudnya apa? Tuhan memuliakan kita ini. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ya di dalam ayat yang terakhir 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Orang sekarang kan bingung karena banyak yang di PHK, pengurangan tenaga kerja karena memang kondisi. Ya, tapi di sini kita lihat orang yang melekat hatinya. Ya, ketika dia berseru dijawab, Tuhan mendampingi. Bahkan dikatakan akan dimuliakan Tuhan. Kita akan dipelihara Tuhan begitu rupa. Diberikan panjang umur, masih dikatakan kukenyangkan. Kenyang itu jangan berpikir kenyangan warak, itu enggak, tapi dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Aku akan tunjukkan keselamatan ini loh yang daripadaku. Kenapa kamu dicari di luar sana? Maka dari itu mari. Ya, kita bersyukur punya solusi yang tepat di tengah pandemi seperti ini. Yaitu apa? Lekatkan hatimu, jangan malah menjauh. Ya enggak? Wis salah rasanya kebaktian malah beneran, terus di sini cuma bergumul cari jalan keluar. Saudara justru akan diperhadapkan kepada. Tapi ketika engkau sudah dekat dengan Tuhan, hatimu akan tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hati kita akan tenang. Tapi kalau kita justru malah jauh, ya enggak. Karena ini memang justru masa di mana berkali-kali saya katakan kita ditampi. Ya enggak. Mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Yang tidak sungguh-sungguh serana kebaktian malah beneran ada streaming serasa dirungokno. Ya nak perlu tok wis dah gitulah. Enggak, santai-santai saja. Saya yakin pasti ada banyak orang yang gitu. Tapi beda orang yang mencari solusi yang benar. Dia akan mengalami hal-hal kebaikan Tuhan. Sampai pada keselamatan yang diri Tuhan akan diperlihatkan kepada kita. Tuhan ingin tunjukkan, ini loh. Beda kan apa yang aku berikan dengan dunia ini. Oleh sebab itu mari kita belajar. Ya, sekarang pertanyaannya lah, siapa? Ya, kepada siapa? Ya, Tuhan begitu rupa menyatakan kuasa kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu hanya kepada mereka yang hatinya melekat kepadaku. Karena orang yang melekat hatinya kepadaku, pasti dia akan menjadi pribadi yang taat, pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan, pribadi yang memiliki ketergantungan dengan Tuhan yang begitu rupa. Dia akan berkata, di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku hidup, aku ada, aku bergerak itu karena Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Lekatkan hatiku, melekat dengan semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada
ada Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkanmu setiap waktu, memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, selalu dengan firman-Mu. Dekatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hati, biar itu menjadi satu kerinduan setiap kita. Hidup melekat dengan Tuhan, hidup melekat dengan pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri dalam hidup kita. Dekatkan langkahku, kau akan tetap merasakan tenang di tengah-tengah suasana goncangan-goncangan yang terjadi. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku. Nanti saya mohon Bapak-Bapak Kijona akan pimpin kita dalam doa dan sekaligus menyampaikan warta gereja. Melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Dekatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Engkau ya Bapa, untuk berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus, Roh Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, sehingga firman yang disampaikan di pagi hari ini dapat tertanam di setiap hati kami, agar tumbuh dan berkembang menjadi berkat di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Aris yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati Bapak Aris bersama keluarga dan kedua putra-putrinya dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan puji syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara.
Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah streaming pagi hari ini dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Saya bacakan warta gereja tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 5 Juli 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan Bapak, Ibu, Saudara mempersiapkan diri supaya perjamuan kudus tersebut menjadi berkat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan mengambil roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dipersilahkan mengambil di gereja pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan, dipersilahkan mentransfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih Pati di Bank Danamon dengan nomor rekening 3618277 630 atau diberikan langsung pagi hari ini di gereja antara jam 8 sampai dengan jam 9 pagi dengan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di gereja dan akan dilayani oleh para majelis. 3. Mari kita terus berdoa untuk keadaan pandemik yang terjadi di dunia dan negara kita sampai saat ini agar segera berlalu dan cepat dipulihkan, dan kita juga doakan kota kita, negara, dan bangsa kita. 4. Mari kita berdoa untuk keadaan pandemik ini supaya cepat menjadi semakin lebih baik sehingga kita dapat segera beribadah secara tatap muka dan mempersiapkan diri kita masing-masing secara pribadi untuk siap memasuki ibadah secara tatap muka serta tetap menjalankan hidup sehat dan mematuhi aturan protokol kesehatan dan terlebih menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Demikian telah saya bacakan warta gereja ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus melindungi, menyertai, dan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ingatkan bahwa minggu depan kita akan bersekutu dengan tubuh darah Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil roti atau hosti dan anggur, yaitu hari Sabtu dari pagi sampai malam. Ya, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi perjamuan kudus tersebut dan kita terus berdoa. Memang kita belum tahu kapan kita akan ibadah bertatap muka, meskipun ada rencana bulan Juli, tapi juga kita tetap akan, ya, para majelis juga akan tetap melihat perkembangan yang ada, ya, karena kita tidak berani sembrono. Kita harus benar pikirkan benar-benar, ya, karena memang kondisinya memang baik secara nasional maupun juga di daerah kita pun juga masih seperti ini. Jadi mari kita akan terus berdoa biar kita terus diberi kekuatan. Langkah-langkah kita adalah langkah terlebih dekatkan diri kita dengan melekatkan hati kita dengan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah pagi ini. Biar kiranya Tuhan akan terus memberkati setiap kami. Biar kami boleh menjadi pribadi yang mengambil langkah dengan benar seperti apa yang firman-Mu ajarkan dalam hidup kami. Engkau mengajar kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar dapat mengenali Engkau dengan sungguh-sungguh, karena dengan melekat hati kami kepadamu, kami akan hidup dalam firman, atau firman itu akan kami hidupi, dan kami akan hidup juga dalam ketaatan, menjadikan Tuhan itu otoritas tertinggi yang memimpin,
yang menjamin dengan janji-janjinya dalam hidup kami akan memelihara hidup kami. Terima kasih, biar firman pagi hari ini boleh meneguhkan kami. Engkau memberkati setiap kami tanpa terkecuali, baik Bapak Ibu yang ada di gereja ini maupun juga yang di rumah masing-masing yang mengikuti streaming ini. Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka, usaha, pekerjaan di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini. Kami tetap percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau melawat kami, Engkau jamah kami. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu, sehingga kuasa kesembuhan boleh terjadi. Kami berdoa untuk Bapak Wito, suami daripada Ibu Rutsi. Tuhan juga akan sembuhkan jamah yang saat ini berada di KSH, biar kuasa Tuhan akan menyempurnakan kesehatannya. Kau juga berkati anak-anak kami yang belum dapat bersekolah secara tatap muka, namun Tuhan akan memberkati terlebih menjelang tahun ajaran baru. Tuhan beri kepandian, kekuatan, terlebih para orang tua juga beri kekuatan, senantiasa berkat-Mu untuk membiayai anak-anak yang ada seperti janji-Mu. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali seluruh komunitas yang ada di gereja-Mu, para majelis bersama keluarga dan anak, menantu, cucu-cucu mereka, juga para pengurus seksi, pengurus kelompok doa, para aktivis, pemain musik, singer, leader, bahkan juga tim multimedia, pendoa syafaat, pelayan senyap, pelayan garam. Tuhan juga memberkati mereka, semua pengerja yang ada di tempat ini tanpa terkecuali, bahkan security yang ada pun Tuhan akan berkati mereka semua. Biar lawatan-Mu Tuhan terus nyatakan. Kau tetap menjaga hidup rohani kami, biar kami tetap terjaga dan hidup dalam janji-janji Tuhan seperti firman-Mu nyatakan. Tuhan juga akan terus memberkati akan apapun yang akan dikerjakan di gereja ini. Tuhan akan persiapkan, campur tangan-Mu. Kami tidak ingin melangkah dengan kekuatan kami dan pemikiran kami, namun kami ingin tetap bergantung kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus akan melawat akan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Padi ini, dan Tuhan akan tetap satukan kami untuk kami pun juga tetap menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami juga ikut berjuang menghentikan, melawan akan COVID-19 ini. Tuhan, Kau juga memberkati kota di mana kami berada, biar Tuhan akan menjaga, melindungi seluruh warga masyarakat kota Padi ini, terlebih beri hikmat kepada Bapak Bupati sebagai kepala daerah bersama wakil bupati, bahkan juga seluruh yang membantu, yaitu SKPD. Demikian juga kami juga berdoa untuk para TNI Polri yang ada di sekitar Padi ini, Satpol PP, bahkan juga tenaga medis, dokter, perawat, relawan, dan Tuhan juga akan menolong, menjagai mereka, memberkati kehidupan mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, di tengah-tengah perkembangan kurva COVID yang masih terus cukup tinggi. Tuhan akan tolong dengan cara-Mu Tuhan, berikan hidup tertib, kesadaran yang tinggi itu tertib hidup bagi seluruh lapisan masyarakat bangsa ini, sehingga kami bersama-sama ikut membantu akan terciptanya, terhentinya Tuhan akan penyebaran virus ini. Tuhan, kami doakan Tuhan akan menolong, berikan hikmat Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, bahkan juga pemimpin-pemimpin lembaga tinggi negara. Tuhan akan menolong mereka, bahkan juga para pembantu Presiden, Kabinet Indonesia Bersatu, juga gubernur-gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai ke tingkat kecamatan, lurah, dan RT RW. Tuhan juga akan tetap menjaga, melindungi mereka. Ada sinergi yang baik, sehingga boleh ada kerjasama yang baik dari atas, bahkan dari bawah pun juga demikian. Tuhan, Engkau juga terus akan memberikan kuasa-Mu, kesembuhan bagi mereka yang terpapar COVID ini juga Tuhan, biar Tuhan akan menolong, dan juga Tuhan akan memberkati tempat-tempat yang dipakai untuk isolasi. Terlebih lagi kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk gugus depan, yaitu para dokter, para perawat, tenaga medis, bahkan mereka yang membantu atau relawan, mereka yang ikut terpapar pun Tuhan berkati, terpilih sampai mereka yang meninggal. Tuhan beri kekuatan keluarga, mereka telah berkorban, jadi ini boleh menyadarkan rakyat
bangsa Indonesia itu tetap menjaga, membantu akan seluruh apa yang dikerjakan oleh para tenaga medis ini. Terima kasih berkat-Mu atas setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik singer, leader, pemain musik, tim multimedia, para majelis, bahkan Bapak Ibu yang hadir. Tuhan juga memberkati semuanya. Kasih anugerah-Mu akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami di pekan yang akan kami masuki ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Gembala Agung kami yang hidup, kami mempertaruhkan setiap seruan doa-doa kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita mengikuti streaming bersama, sekarang arahkanlah hatimu dan pulanglah dengan membawa berkat. Allah yang menjadi sumber keselamatan, Allah yang menjadi sumber pengharapan, sumber berkat, mengaruniakan berkat-berkatnya atas hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, pelayananmu, masa depanmu. Engkau bersama dengan seluruh keluargamu. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan memberikan kepadamu, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Melalui persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang datang untuk mendampingi, menopang, menuntun, membimbing, memberkati dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sampai Tuhan Yesus sendiri datang, menjemput dan menyambut setiap kami yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menerima berkat, mari katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.